Halo semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang virus pada pertemuan 3. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya teman-teman menonton terlebih dahulu pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Zuhdi As'ad dengan NIM 2020202067 dengan dosen pengampu Dr. Quratul Aini MPD. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami manfaat dan tujuan pembiakan virus, kedua memahami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia, ketiga memahami tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya, keempat memahami tentang pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Baiklah, yang pertama peranan virus dalam kehidupan. Jika kita membicarakan tentang virus, pasti yang terbesit di benak kita adalah virus itu merupakan penyebab penyakit. Padahal tidak semua virus itu menyebabkan penyakit, teman-teman. Nah, ada beberapa virus justru bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan manusia, misalnya untuk terapi gen dan sebagai pembawa gen pengendali pertumbuhan melalui bioteknologi. Di sini manfaat virus, sebagian virus itu memang merugikan karena merupakan parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Akan tetapi, ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan vaksin protein, kedua digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, ketiga pengobatan secara biologis, keempat pemberantasan hama tanaman. Nah, tujuan pembiakan virus itu biasanya sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk pembuatan vaksin, kedua untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, ketiga untuk mengetahui cara penyebaran virus, keempat untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksinya, dan yang terakhir untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inangnya. Baiklah teman-teman, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya sebagai berikut. Nah, penyakit pada manusia biasanya itu ada penyakit campak. Nah, campak ini disebabkan oleh morbillivirus. Cara penularan campak di antara lain biasanya itu melalui bersin atau batuk yang dilakukan oleh penderita atau dengan menyentuh tetesan batuk dan bersin penderita. Nah, pencegahannya itu penyakit campak itu bisa dilakukan dengan pemberian vaksin campak. Terus kedua ada penyakit AIDS. AIDS adalah penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Gejala yang dapat dilihat di antara lain adalah diare kronis, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak napas, dan bercak putih pada lidah. Penyakit pada hewan biasanya rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menularkan ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti anjing, kucing, dan kelinci. Yang kedua ada tetelo. Nah, penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD yang mudah menular. Gejala-gejala dari penyakit ini adalah diare, batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuh berputar-putar dengan kepala tertekuk. Tetelo ini bisa dapat menyebabkan kematian pada ternak. Yang ketiga ada penyakit pada tumbuhan. Nah, ini penyakit yang terkenal pada tumbuhan. Yang pertama ada mosaik. Nah, mosaik ini menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Gejala penyakit ini adalah timbulnya bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui perantara serangga. Yang kedua ada tungro. Penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Penyebab penyakit ini adalah virus tungro dari kelompok Caulimoferidae. Penyebaran virus tungro ini terjadi melalui perantara serangga
yaitu wareng coklat dan wereng hijau. Nah, selanjutnya pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan infeksi virus terhadap infeksi virus dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada melalui pemberian vaksin atau vaksinasi dan penerapan pola hidup sehat. Pertama, vaksin adalah subvensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang permukaannya atau toksinnya yang telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin ini bekerja efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen termasuk virus. Nah, prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus atau bakteri. Pemberian virus ini dapat menyebabkan tubuh bereaksi menghasilkan antibodi sehingga kita kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Kedua, penerapan pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat dapat diterapkan untuk mencegah terjadi infeksinya virus. Dan cara-cara lain bisa kita lakukan dengan melakukan seringnya mencuci tangan, melakukan 3M, terus menjauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti cacar, campak, atau flu. Sekian, terima kasih telah menonton.